Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Rate and Investment. Hari ini saya akan update Bitcoin untuk hari ini tanggal 30 November 2021. Baik teman-teman, sebelum masuk ke materi, saya sampaikan informasi penting bahwa saya Surya MS Trade tidak terima titip dana trading. Teman-teman mesti berhati-hati apabila ada tawaran titip dana trading. Di sini juga saya informasikan bahwa teman-teman bisa join this channel MS Trade and Investment. Di sini adalah channel YouTube. Teman-teman bisa join member di channel YouTube. Ini artinya kalau teman-teman join, teman-teman bisa menggunakan loyalty badge dan juga teman-teman akan mendapatkan prioritas untuk pertanyaan ataupun request ya, mungkin video tentang cryptocurrency ataupun analisa saham seperti itu. Baik teman-teman, saya akan langsung masuk ke update untuk Bitcoin. Ini saya udah cukup lama ya teman-teman nggak update Bitcoin. Baik, di sini saya akan berikan chart dari Bitcoin Daily adalah seperti ini ya teman-teman. Chart Bitcoin Daily seperti ini. Di sini saya hanya akan menggunakan tren terakhir ya, tren terakhir. Saya akan menggunakan tren base Fibonacci. Jadi kita akan melihat tren yang paling baru, paling dekat dan paling istilahnya ya paling ini ya, paling dekat dengan kondisi dari Bitcoin saat ini. Jadi kita menggunakan tren paling pendek. Jadi di sini saya untuk tren ini mengambil dari beberapa titik yang dilewati, bukan satu titik, harus lebih dari beberapa titik teman-teman ya. Ini ada tren 1 ya teman-teman, tren 1. Tren 1 ini udah di break juga ya, di area sini di break. Tetapi ada yang lebih tinggi. Jadi ini ada tren 1 di sini, terus kemudian saya ambil lagi ya. Di sini ada tren 2. Nah, terus kemudian tren 3 sudah ada belum? Tren 3 ini juga ini dengan ini sama. Kenapa saya bilang sama? Karena coverage swing low dan swing high-nya adalah sama. Di sini kenapa saya akan tarik tren teman-teman? Karena di sini saya akan menentukan mana swing low, swing high-nya ya teman-teman. Jadi tren base Fibonacci di sini memang menggunakan tren, tetapi inti tarikannya juga menggunakan swing low dan swing high. Di mana swing low-nya itu adalah dari awal tren yang kita gunakan titik tadi dan swing high-nya itu ada di sini teman-teman. Ini ada swing high untuk tren yang pertama. Untuk tren yang kedua swing high-nya adalah di sini. Jadi teman-teman seperti yang sudah saya sampaikan di video saya tentang Fibonacci, bahwa kalau teman-teman mau menarik atau tarik garis Fibonacci, itu akan teman-teman sebaiknya menggunakan tren yang paling fresh, tren yang paling dekat dan juga yang paling valid. Untuk itu teman-teman mesti cari pergerakan trennya dulu, dimana kalau di sini yang pertama ini kan sudah kelampaui karena ada yang kedua, ada tren yang lebih fresh seperti itu. Jadi kita akan gunakan tren yang kedua. Tren ini adalah tren naik teman-teman. Yang tren kedua ini adalah tren naik. Lalu kita akan tarik Fibonacci retracement naik. Di mana Fibonacci retracement naik ini kita akan mendapatkan support dari Bitcoin ketika turun ya. Karena ini adalah tren yang dibentuk dari titik awal tren, maka swing low-nya adalah di sini. Baru kemudian saya tarik sampai titik trennya, titik akhir trennya dalam artian di sini adalah titik tertinggi dari trennya seperti ini. Nah, di sini saya udah mendapatkan ini swing low ini sudah saya hapus. Jadi swing low-nya adalah awal tren dan swing high-nya adalah high-nya dari candle di dalam tren tersebut. Jadi harus mengcover dari tren tersebut. Tren yang udah kita tarik tadi, lalu kita cari swing low-nya. Swing low-nya adalah awal tren dan swing high-nya adalah titik high yang tercover dalam tren tersebut. Setelah kita ketemu seperti ini ya teman-teman, kita tarik Fibonacci-nya seperti ini ya. Nah, terus Fibonacci ini udah bisa menginformasikan kepada kita di sini bahwa dalam tren naik dari Bitcoin ini, tren yang kedua ini, dia terkoreksi pada 23 retracement ya. 23 retracement, kemudian dia jebol di situ 23 retracement itu di 62.200, kemudian di 38 retracement, di mana 38 retracement ini sebenarnya ada demand area di situ. Tapi dia jebol di sini ya, teman-teman, jebol.
terkoreksi lebih dalam. Kenapa? Karena demand areanya di sini lebih banyak. Demand area di sini lebih banyak. Terus di sini juga ada. Ini ada sebelumnya adalah resistan, sekarang dia menjadi support yang cukup dekat di sini. Jadi memang selama pergerakan dari Bitcoin, saham ataupun pair forex seperti itu, dia akan mencari support di bawahnya ketika turun, dan ketika naik dia akan mencari resistan-resistannya seperti itu. Nah, di sini kita bisa ngelihat bahwa 23 jebol, yaitu di 62 sekian jebol, 62.000 sekian, kemudian di 58 sekian jebol, dan di bawahnya ada support di 54. 54 ini 4 hari yang lalu jebol teman-teman ya. 4 hari yang lalu jebol. Terus ya sempat sideways di situ kalau kita lihat pergerakannya. Bahkan untuk 2 hari yang lalu itu low dari Bitcoin itu ada di sekitar 53 sekian. Which is itu dekat dengan area di sini historic price, historic candle sebelumnya. Jadi di sini kan pernah menjadi resistan ya. Terus di sini juga ada kumpulan candle yang menjadi demand, dan di sini adalah 50 retracement. Ya, 50 retracement itu adalah umumnya orang antri. Kalau teman-teman yang sudah mengikuti channel saya, sudah sering saya sampaikan bahwa umumnya atau wajarnya orang antri itu adalah di 50 retracement. Walaupun ini agak overshoot sedikit ya teman-teman, agak overshoot atau agak kebablasan sedikit, tapi saya rasa kebablasannya ini karena adanya demand yang cukup ini ya, cukup apa istilahnya, cukup berhimpitan di sini. Nah, ini kan ada demand yang cukup berhimpitan, jadi tentu orang-orang akan mulai untuk antri di area tersebut. Baik teman-teman, sebenarnya kalau kita lihat teman-teman ya, kalau kita lihat pergerakan Bitcoin, cryptocurrency ini menurut saya sih cukup nurut ya teman-teman, cukup presisi kalau kita menggunakan support resist Fibonacci, di mana di sini selain menggunakan support resist Fibonacci, kita juga harus melihat support resist candle atau historic candle price-nya yang dibentuk sebelumnya. Jadi sebenarnya di sini juga terlihat ya, di area pantulan Bitcoin di 53 sekian itu juga terjadi karena di sini ada demand yang terbentuk sebelumnya ya. Terus dia naik lagi di area sini, dia ada konsolidasi juga. Ini juga karena di area sekarang 58 sekian itu adalah resistan, di mana juga di situ cukup kuat juga teman-teman ya. Di sini ada historic price yang pernah menjadi support. Jadi karena dia menjadi support yang cukup kuat, jadi mungkin di area ini memang bisa cukup alot ya teman-teman. Tapi kalau misalkan dia bisa naik lagi di atas 38, ini which is bagus ini karena dia kembali lagi ke zona 12, yaitu ini 1 itu antara 0 sampai 23 dan 2 adalah di antara 23,6 sampai 38,2 ya teman-teman. Jadi koreksi dari Bitcoin ini memang sudah nyampe di 50. Koreksi dari tren ini ke sini ini sudah nyampe di 50 retracement atau sudah sampai di separuh tren naiknya ini. Bahkan dia dilebihin dikit, overshoot sedikit. Kalau misalkan kemarin koreksinya sampai 61 dan mantul, memang targetnya itu juga target minimal kenaikan tuh di sini. Dengan catatan ini sebenarnya tidak saklek. Artinya apa? Artinya kalau misalkan mendekati 38 retracement, candlenya adalah percaya diri, Marubosu hijau, bisa jadi Bitcoin akan naik lebih kenceng lagi seperti itu teman-teman. Jadi dengan menggunakan Fibonacci retracement ini, maka teman-teman bisa menjadi trader yang ini ya realistis. Jadi ketika melihat tren naik, terkoreksi turun, maka teman-teman sebenarnya tidak perlu buru-buru untuk positioning. Kenapa? Karena di sini ada support, kalau tembus ya kita tunggu di bawahnya, dan umumnya orang antri adalah di 50. Kalau teman-teman sudah positioning di 50 ya berarti sekarang untuk perkiraan profit harusnya udah running sekitar 5 sekian ya teman-teman, 5% sekian seperti itu. Yang perlu diperhatikan adalah ketika supportnya dia tidak dijebol, maka kalau misalkan ada peluang mantul dari situ, dari candle-candle yang time frame yang lebih pendek, teman-teman mungkin bisa start positioning. Dan kemudian ketika ketemu resistan yang ada di atasnya, ketika kira-kira bentuk candlenya tidak meyakinkan naik atau tidak kuat, ya mungkin teman-teman lebih baik take profit dulu. Karena support resist, support adalah area demand, area di mana orang
mau untuk membeli seperti itu, dan resistan adalah area orang biasanya menjual seperti itu ya teman-teman. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk update dari Bitcoin. Sekilas juga saya akan tengok di sini untuk Bitcoin dominasinya juga masih 42 teman-teman ya, masih 42, dimana juga dalam beberapa hari yang lalu masih kisaran di situ. Bitcoin dominannya tidak turun lebih dalam, tapi juga tidak naik lebih dalam, sepertinya stagnan, sehingga pergerakan cryptocurrency lainnya juga cenderungnya hampir-hampir mirip seperti itu. Beberapa saja teman-teman, beberapa saja yang pergerakannya berbeda ya. Kalau kita lihat seperti ada ini XRP cukup biasa aja, Matic aja yang ini cukup upside-nya cukup kenceng. Kemudian yang lainnya sih masih sama teman-teman. Ini DOT cukup oke. Kemudian ini sekilas aja ZIL oke. Ini cukup SIBA runningnya cukup oke. Hedera Scrap, Glitch oke teman-teman ya. Ini barang inceran saya, masih oke semuanya. Waves cukup kenceng juga. Kemudian apalagi Algorand cukup kenceng, ini inceran-inceran saya kenceng semua teman-teman ya. EOS kenceng, Soft ini ya udah mulai running seperti itu. Sekilas sih saya lihat untuk altcoin juga udah mulai recover teman-teman ya. Jadi teman-teman yang trading di cryptocurrency, kalau yang masih nyangkut sabar aja, saya juga ada beberapa masih nyangkut, tapi ya barang-barang top 20, jadi santai aja teman-teman ya. Begitu dari saya, Surya MS Trade and Investment untuk Bitcoin update kali ini. Terima kasih teman-teman semuanya.